Ayo, segera download Quran Tadabbur, tafsir dalam genggaman Anda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Para jamaah Masjid As-Sunnah Bintaro yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan bahasan kita tentang pembahasan tentang bid'ah hasanah ya. Sebelum kita menyebutkan tentang beberapa syubhat atau kerancuan pemikiran yang disampaikan oleh sebagian orang dalam rangka memperkuat bid'ah hasanah, saya ingin bahas satu pembahasan yaitu tentang bahwasanya para ulama Syafi'iyah yang memandang adanya bid'ah hasanah, ternyata mereka juga membantah bid'ah yang dianggap hasanah ya. Saya ulangi, di sana ada ulama Syafi'iyah yang membagi bid'ah menjadi bid'ah mahmudah, bid'ah yang terpuji, dan itu bid'ah hasanah, dan bid'ah sayyi'ah, bid'ah yang dicela. Sebagaimana telah kita sebutkan kemarin, di antaranya adalah Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala yang pertama dikenal membagi bid'ah menjadi dua, bid'ah mahmudah dan bid'ah madhmumah, bid'ah terpuji, bid'ah tercela. Kemudian diikuti setelahnya oleh Al-Izz bin Abdissalam dalam kitabnya Qawaidul Ahkam fi Masalihil Anam, yang beliau membagi bid'ah menjadi 5 sebagaimana sudah kita sebutkan pada pertemuan lalu, adalah bid'ah wajib, kemudian bid'ah sunnah, bid'ah mubah, kemudian bid'ah yang makruh, bid'ah yang haram. Dan Al-Izz bin Abdissalam diikuti oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala. Imam Nawawi rahimahullahu taala juga membagi bid'ah dengan bid'ah yang 5 ya. Namun sudah kita jelaskan bid'ah yang mereka bagi tersebut jadi 5 sesungguhnya adalah bid'ah secara bahasa. Bid'ah secara bahasa, bukan bid'ah secara syar'i yang sebagaimana dijelaskan oleh Syatibi misalnya, oleh Ibn Taimiyah atau yang lainnya, dan sudah disebutkan oleh Ibn Hajar bahwasanya bid'ah secara syar'i tidak ada kecuali tercela. Diikuti juga oleh itu Ibn Hajar Al-Asqalani, diikuti juga oleh Ibn Hajar Al-Haytami, mengatakan bahwasanya kalau bid'ah secara syar'i maka tidak ada kecuali hanya tercela. Adapun bid'ah secara bahasa maka bisa dibagi menjadi bid'ah yang haram, bid'ah yang makruh, kemudian ada bid'ah yang mubah, ada yang bid'ah yang sunnah, ada yang bid'ah yang wajib, malah ada bid'ah yang wajib. Sebagaimana pembagian Ibnu Al-Izz bin Abdissalam dan juga pembagian An-Nawawi rahimahullahu taala. Intinya itu adalah bid'ah pembagian secara bahasa. Di antara bukti bahwasanya mereka membagi bid'ah ternyata hanya secara bahasa, di antaranya Al-Izz bin Abdissalam menyebutkan di antara bid'ah yang wajib atau bid'ah yang sunnah, misalnya bikin jembatan, bikin pondok ya. Kemudian adalah misalnya ilmu jarh wa ta'dil, kemudian ilmu hadis, yang ini semua adalah bukan ritual tapi dia hanyalah sarana untuk memudahkan ibadah, yang menurut kelompok yang lain, yaitu menurut yang membagi bid'ah cuma satu model, bid'ah yang tercela, mereka mengatakan namanya, istilahnya adalah maslahah mursalah. Dia bukan bid'ah secara syar'i tapi dia adalah bid'ah secara bahasa. Nah, ternyata ulama-ulama Syafi'iyah ini yang mengatakan ada bid'ah hasanah, mereka juga mengingkari bid'ah hasanah. Nah, ini saya akan menukilkan tentang para ulama yang mereka menyatakan ada bid'ah hasanah tapi mereka sendiri mengingkari bid'ah hasanah. Ya. Jadi mereka mengakui ada bid'ah hasanah secara bahasa, tetapi ketika bid'ah sudah berkaitan dengan syar'i, mereka mengatakan adalah bid'ah yang tercela. Contoh Al-Izz bin Abdissalam ya. Abu Syamah berkata ya, wa kana ahaqqan nas bil khatabah wal imamah. Abu Syamah muridnya Ali bin Abdissalam menukil ya, Abu Syamah ulama Syafi'iyah juga, dia berkata, dia salah seorang dari murid Al-Izz bin Abdissalam, wa kana ahaqqan nasi bil khatabah wal imamah wa azala katsiran minal bid'ah allati kana al khutaba'u yaf'alunaha. Beliau Al-Izz bin Abdissalam adalah orang yang paling berhak untuk berkhutbah dan menjadi imam. Wa azala katsiran minal bid'ah, dan dia menghilangkan banyak bid'ah yang dilakukan oleh para khatib. Min daqqis sayfi 'alal mimbar wa ghairi dzalik, seperti menancapkan pedang di atas mimbar dan yang lainnya. Ya. Wa abtala
salatai raghaibi wa nisfi Sya'ban wa mana'a minhuma. Al-Iz bin Abi Salam juga di antara bid'ah yang dia ingkari adalah bid'ah dua salat raghaib dan salat malam nisfi Sya'ban. Di sini Abu Syamah rahimahullahu taala, salah seorang ulama Syafi'iyah, menukil dari Al-Iz bin Abdus Salam bahwasanya beliau telah mengingkari banyak bid'ah-bid'ah yang berkaitan dengan khutbah. Di antaranya ketika seorang berkhutbah kemudian menancapkan pedang di mimbar, ya. Kemudian juga mengingkari dua bid'ah salat raghaib dan bid'ah salat malam nisfu Sya'ban, ya. Sudah kita jelaskan pada pertemuan lalu, salat raghaib adalah salat yang dikerjakan di malam Jumat di bulan Rajab. Malam Jumat pertama di bulan Rajab antara maghrib sampai Isya. Saya lupa kalau tidak salah 12 rakaat atau berapa rakaat, ya. Yang itu dinyatakan sebagai bid'ah oleh Al-Iz bin Abdus Salam dan diikuti juga oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala. Padahal kalau kita mengikuti keyakinan pelaku-pelaku bid'ah hasanah zaman sekarang, apa yang mau diingkari, ya? Baik kok, salat kok. Apa salahnya seorang salat antara maghrib sampai Isya? 12 rakaat ya terserah, mau kita 6 rakaat, mau 8 rakaat, mau 12. Ya kalau kita mengikuti definisi pelaku-pelaku bid'ah zaman sekarang, ya bebas-bebas aja. Ya, bebas-bebas aja. Tapi ketika kita menukil perkataan para ulama yang bolehkan bid'ah hasanah, ternyata mereka sendiri mengingkari suatu yang dianggap bid'ah hasanah oleh masyarakat. Di antaranya adalah salat raghaib. Demikian juga salat malam nisfu Sya'ban, 100 rakaat di malam nisfu Sya'ban. Ya, kalau orang-orang pelaku bid'ah mungkin mereka mengatakan, ya, apa salahnya kita salat 1000 rakaat malam nisfu Sya'ban. Tetapi ternyata diingkari oleh Al-Iz bin Abdus Salam rahimahullahu taala, dan Al-Iz bin Abdus Salam dia yang bagi bid'ah menjadi 5. Ternyata dia menganggap salat-salat seperti ini adalah salat-salat yang bid'ah, ya. Salat-salat yang bid'ah. Demikian juga misalnya Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala, ya. Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala beliau juga mengingkari perkara-perkara yang dianggap bid'ah hasanah oleh masyarakat, ya. Beliau mengingkari perkara-perkara bid'ah yang dianggap hasanah oleh masyarakat, ya. Contohnya seperti yang sudah pernah bahas dalam buku saya yang lain tentang mazhab Syafi'i yang ditinggalkan oleh sebagian pengikutnya, yaitu mengenai meninggikan kuburan atau menjadikan kuburan sebagai masjid atau tempat ibadah. Ya, Imam Syafi'i berkata, "Wa akrahu an yu'zama makhluqun hatta yuj'ala qabruhu masjidan, makhafatal fitnah alaihi wa alaman ba'dahu minan nas." Aku benci, yaitu aku benci seorang makhluk, ya, diagungkan, ya, sehingga kuburannya dijadikan masjid tempat ibadah, ya. Khawatir fitnah atasnya dan orang-orang yang setelahnya. Ya, lihat ini, ya, masjid, kuburan dijadikan masjid, ini dibenci oleh Imam Syafi'i. Sementara banyak orang menganggap itu bid'ah hasanah, mereka bikin masjid di kuburan, ya, bahkan mereka ibadah di kuburan dan seterusnya, ya. Padahal Imam Syafi'i tidak suka akan hal tersebut, ya. Kemudian juga di antaranya Abu Syamah rahimahullah menukil dari Imam Syafi'i, beliau tidak suka puasa di waktu tertentu secara khusus. Kata Abu Syamah, qala Imam Syafi'i, wa akrahu an yattakhidha ar-rajulu shauma syahrin yukammiluhu kama yukammilu Ramadan. Aku tidak suka, ya, aku benci jika ada seorang puasa sebulan penuh dengan sempurna sebulan penuh sebagaimana puasa bulan Ramadan. Dia tidak setuju. Ya, mungkin sebenarnya mengatakan, apa salahnya? Ini kan baik-baik aja kita puasa, kenapa dilarang, ya? Wa kadzalika yaumun min bainil ayyam. Demikian juga seorang sengaja khusus puasa pada satu hari di antara hari-hari yang lain. Ya. Wa inna ma karihtuhu la yata'assa rajulun jahilun fayadhun anna dzalika wajibun aw fi'lun hasan. Aku tidak suka akan hal tersebut karena aku khawatir ada seorang yang tidak ngerti nanti ngikutin, kemudian ada seorang mengkhususkan puasa pada misalnya hari Rebu, dia sering puasa. Nanti ada yang menyangka itu adalah wajib atau perbuatan baik, padahal tidak ada sunnahnya. Ya, aku khawatir akan ada orang yang mengikuti dan menyangka perbuatan tersebut adalah perbuatan wajib, au fi'lun hasan, atau perbuatan yang baik. Ya. Jadi tidak sembarang orang bebas melakukan ibadah menurut Imam Syafi'i. Ya. Kalau sampai dianggap situ ternyata sunnah, padahal tidak sunnah, Imam Syafi'i tidak suka.
Ya, maka tadi dia mengatakan aku khawatir nanti disangka wajib atau dianggap perbuatan baik ya. Imam Syafi'i tidak membolehkan. Demikian juga ya Imam Syafi'i juga berkata ya, misalnya seperti berbicara tentang masalah khutbah. Beliau berkata dalam kitabnya Al-Um, wa uhibbu an yakhlusal imam atau yukhallisal imam al-khutbata bihamdillah was salat ala rasulih sallallahu alaihi wasallam wal idza wal qiraah wa la yazidu ala dzalik. Aku suka jika imam menyelesaikan khutbah dengan mengucapkan alhamdulillah, bersalawat kepada Nabi, nasihat, kemudian ada bacaan Quran dan dia tidak menambah lebih daripada itu. Dia tidak menambah lebih daripada itu. Kemudian beliau menyampaikan dan telah mengabarkan kepada kami Abdul Majid dari Ibnu Jurayj, qultu li Atha, "Mal ladzi ara an-nas yad'una bihi fil khutbah yauma idzin?" Aku berkata kepada Atha, apa yang aku lihat orang-orang berdoa dengan doa tersebut ketika khutbah pada hari tersebut? Abalagha ka anni Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah sampai kepada engkau dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Nabi berdoa? Au ma amman ba'dan Nabi alaihi salatu wasallam, ataukah sampai kepadamu dari orang-orang setelah Nabi, para sahabat? Qala Atha berkata, la innama uhdits. Kata Atha, tidak pernah sampai kepada aku ada cara-cara doa-doa seperti dalam khutbah. Innama uhdits itu adalah perkara yang diada-adakan. Innama kanatil khutbatu tadhkiran. Ya, khutbah itu untuk mengingatkan. Fa inda ali ahadin bi ainihi aw ala ahadin karihtuhu walam takun alaihi i'adah. Kata Imam Syafi'i, kalau begitu Imam Syafi'i nukil perkataan Atha bahwasanya dia tidak suka ada orang yang berdoa dalam khutbah. Kenapa? Karena tidak datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga tidak datang dari para sahabat Nabi, dan dia berkata innama uhdits, itu hanyalah perkara yang diada-adakan. Kemudian Imam Syafi'i berkata, jika dia berdoa kepada seorang secara khusus atau kepada seorang siapapun, aku tidak suka hal tersebut dan dia tidak harus mengulangi khutbahnya. Ini maksud saya, Imam Syafi'i ketat ya. Dia bahkan menukil asar. Ya, kalau ternyata tidak ada asarnya, dia bilang saya tidak suka. Saya tidak suka ya. Tidak asal seenaknya orang kemudian berkhutbah dengan cara-cara yang dia kehendaki. Tidak, Imam Syafi'i ketat. Ya. Oh ini baik. Enggak, Imam Syafi'i mengatakan sampai doa dalam khutbah menurut Imam Syafi'i dia tidak suka. Dia tidak suka. Kenapa? Karena tidak ada dalilnya. Tadi dia nukilkan dari Atha, tidak ada dari Nabi, tidak dari para sahabat. Sehingga Atha mengatakan, uhdits ini perkara yang diada-adakan. Taib, itu tadi Imam Syafi'i. Kemudian kita bicara tentang Imam Nawawi rahimahullahu taala. Imam Nawawi rahimahullahu taala termasuk ulama yang bagi bid'ah menjadi 5 mengikuti Ali bin Abdissalam. Ya. Tapi di sana ada perkara-perkara yang dia ingkari, yang kelihatannya baik tapi ternyata dia ingkari. Contohnya seperti dia mengingkari jika ada orang mengiringi jenazah sambil baca zikir dengan mengangkat suara. Ada jenazah diantar sambil berzikir, ya, sambil mengangkat suara, ya. Beliau berkata, wa'lam anna shawabal mukhtar makana alaihi salafu radhiyallahu anhum as-sukutu fi halis sayr ma'al janazah. Ketahuilah yang benar, yang terpilih adalah apa yang dilakukan oleh para salaf. Perhatikan, apa yang dilakukan oleh para salaf dalam masalah ibadah. As-sukutu fi halis sayr ma'al janazah, itu diam ketika mengantar jenazah. Fala yarfa'u sautan bi qira'ah, tidak boleh mengangkat suara dengan baca Quran. Wala dzikrin, tidak boleh juga mengangkat suara dengan berzikir. Wala ghairi dzalik, dan yang lain tidak ada. Intinya berjalan diam aja. Wal hikmatu fihi dhahirah. Ya, dan hikmahnya sangat nampak. Wa hiya annahu askan li khatirihi wa ajma' li fikrihi fi ma yata'allaqu bil janazah. Agar dia lebih tenang dengan perhatikan hatinya, lebih fokus pikirannya tentang hal yang berkaitan dengan janazah. Wa huwal matlubu fi hadzal hal. Ini yang perlu dirasakan oleh seorang yang mengantar janazah. Fa hadza huwal haq, dan ini yang benar. Fala taktaranna bi kathrati man yukhalifuhu. Jangan kau terpedaya dengan banyak orang yang menyelisih hal ini. Ya, menyelisih artinya banyak orang di zaman beliau kalau mengantar jenazah berzikir, baca Quran, ya. Kalau orang pelaku bid'ah sana, apa salahnya orang berzikir? Apa salahnya orang baca Quran? Kita kan bisa baca Quran, bisa menenangkan mayat. Kita kan berzikir bisa menenangkan hati. Kenapa dilarang? Ini Imam Nawawi larang. Apa dari Imam Nawawi? Dari Imam Nawawi bahwasanya inilah yang dilakukan oleh para salaf. Jangan dilisihi. Dia bilang, kan salaf tidak melarang.
Bukan berarti kalau salaf tidak melakukan tidak boleh. Lihat Imam Nawawi berdalil dengan salaf. Dia mengatakan para salaf dahulu ketika mengantar jenazah diam-diam, tidak mengangkat suara, tidak baca Quran, tidak berzikir. Maka jangan lakukan demikian. Ya. Kemudian di akhir beliau berkata, "Wala taktaranna bi kathrati man yukhalifuhu." Dan jangan kau terpedaya dengan banyak orang menyelisih. Meskipun banyak orang kalau mengantar jenazah dengan angkat suara, dengan zikir, baca Quran, jangan kau ikuti. Faqad qala Abu Ali Al-Fudail bin Iyad. Ingat Abu Ali Al-Fudail bin Iyad radhiyallahu anhu pernah berkata yang maknanya ilzam turuqal huda, lazimilah jalan-jalan kebenaran. Wala yadhurruka qillatu salikin, meskipun yang jalan cuma sedikit, kau tidak akan mendapat mudarat. Wa iyyaka wa turuqad dhalalah, dan waspadalah engkau dari jalan-jalan kesesatan. Wala taktar bi kathratil halikin, jangan kau terpedaya dengan banyak orang yang tersesat berjalan di atas jalan tersebut. Kemudian beliau berkata lagi, wa amma ma yaf'aluhu al-jahalah min al-qira'ah 'ala al-janazah bi Dimashq wa ghairiha min al-qira'ah bi tamtid wa ikhrajil kalam an mawdhi'ihi fa haramun bi ijma'il ulama. Adapun dilakukan orang bodoh baca Quran terhadap jenazah di Damaskus dan juga di kota yang lain dengan bacaan yang panjang-panjangkan sehingga mengeluarkan bacaan tidak pada tempatnya, maka ini haram dengan ijma' para ulama, kesepakatan para ulama, ya. Lihat, kalau kita mau ikut kaedahnya bid'ah hasanah, seharusnya Imam Nawawi tidak melarang. Apa salahnya orang ngantar jenazah, kemudian baca Al-Quran sambil zikir, kan bagus. Tapi Imam Nawawi kenapa larang? Karena kata beliau tidak ada salafnya. Lihat lagi Imam Nawawi dalam syarah Sahih Muslim, dia mengatakan, "Anna sunnata fis salami minas salat an yaqul assalamu alaikum warahmatullah an yaminihi assalamu alaikum warahmatullah an shimalihi." Kata Imam Nawawi, kalau sunnahnya seorang mengucapkan salam dari salat, cukup assalamualaikum warahmatullah sebelah kanan, assalamualaikum warahmatullah sebelah kiri. Wala yusannu ziyadatu wa barakatuh, dan tidak disunnahkan tambahan assalamualaikum warahmatullah wa barakatuh. Wa barakatuh kata dia enggak perlu, kanan maupun kiri. Wa in kana qad jaa fiha haditsun dhaif, meskipun telah datang dalam masalah ini hadis dhaif. Wa asyara ilaihi ba'dul ulama lakinnaha bid'ah. Sebagian ulama bahkan mengatakan disunahkan mengucapkan wa barakatuh, tambah wa barakatuh. Tapi apa kata Nawawi? Walakinnaha bid'ah, tapi itu bid'ah tambahan tersebut. Idz lam yasihha fiha haditsun, karena tidak ada hadis yang sahih dalam hal ini. Dia memang tidak boleh nambah. Bukankah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di luar salat semua sepakat bagus? Assalamualaikum warahmatullah, apalagi assalamualaikum yang pertama. Lebih tinggi lagi assalamualaikum warahmatullahi, lebih tinggi lagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di luar salat semua sepakat itu terbaik. Ketika dalam salat, lihat Imam Nawawi ketat. Imam Nawawi mengatakan, ya, ada hadisnya tapi dhaif. Oleh karenanya kalau ada orang nambah assalamualaikum warahmatullah tambah wa barakatuh, kata dia bid'ah. Ya. Kenapa? Idz lam yasihha fihi haditsun, karena tidak ada hadis yang sahih. Bal sahha hadzal hadits wa ghairu fi tarkiha. Justru hadis yang sahih tidak adalah dengan meninggalkan tambahan wa barakatuh. Jelas. Jadi maksud saya, taruhlah Anda mengatakan boleh bid'ah hasanah, enggak masalah, tapi jangan gampang-gampangin. Imam Nawawi juga mengatakan ada bid'ah hasanah, tapi dia tidak gampang-gampangkan, ya. Jadi boleh bikin kreasi sembarang enggak, ya. Kalau ada dalil umum ya itu mungkin bisa diperdebatkan atau didiskusikan. Tidak semerta-merta ini baik lakukan, enggak ada dalilnya. Ini aja ada dalilnya, tapi dhaif dikatakan bid'ah oleh Imam Nawawi. Bagaimana rahimahullah? Bagaimana kalau tidak ada dalilnya sama sekali? Ya, bagaimana kalau tidak ada dalilnya sama sekali? Demikian juga salat raghaib, ya. Ketika mensyarah hadis berikut, la takhtassu lailatal jum'ati bi qiyamin min baini layali wa la takhussu yaumal jum'ati bisyami min bainil ayyam illa an yakuna fi shaumin yasumuhu ahadukum. Rasulullah SAW pernah bersabda, janganlah kalian mengkhususkan malam Jumat untuk salat malam, sementara malam-malam lain kalian tidak salat malam. Jangan khususkan malam Jumat. Rasulullah juga mengatakan, janganlah kalian mengkhususkan hari Jumat untuk puasa, ya, sementara hari lain kalian tidak berpuasa. Kecuali itu adalah puasa yang sedang kalian lakukan. Misalnya puasa ternyata kebetulan bertepatan dengan puasa qadha, atau kebetulan berpuasa dengan puasa nadar, kebetulan bersamaan dengan puasa Daud misalnya, maka itu enggak jadi masalah. Tapi kalau enggak ada sebab tahu-tahu mengkhususkan hari Jumat untuk puasa, atau tahu-tahu enggak ada sebab mengkhususkan malam Jumat untuk salat malam, maka ini Rasulullah larang. Ya. Maka Nawawi berkata, perhatikan. Wa fi hadzal haditsun nahyu sharih an takhsisi lailatul jum'ah.
Maka hadis ini menunjukkan tentang larangan yang tegas dari mengkhususkan malam Jumat untuk salat di antara malam-malam yang lain. Demikian juga larangan wa yaumaha bisaumin kama taqaddam, dan juga melarang dengan jelas untuk mengkhususkan hari Jumat untuk puasa sebagaimana telah lalu. Wa hadza muttafaqun ala karahiyatihi, dan ini disepakati atas makruhnya hal tersebut. Wa ihtajja bihil ulama ala karahati hadhihi salatil mubtada'ah allati tusamma ar-raghaib. Dan para ulama berdalil dengan hadis ini tentang dibencinya salat yang bid'ah yang dinamakan dengan salat raghaib. Qatalallahu wadhi'aha. Semoga Allah memerangi orang yang membuat salat ini, wa mukhtari'aha, dan yang mengada-ngadakan salat ini. Fa innaha bid'atun munkaratun. Karena salat ini bid'ah yang mungkar, itu bid'ah yang dibenci. Bid'ah yang mungkar, yang maksiat. Minal bid'ah allati hiya dhalalatun wa jahalah. Termasuk bid'ah yang sesat dan kebodohan. Ya. Salat raghaib, salat 12 tadi disebutkan 12 rakaat antara maghrib dan isya. Kalau kita ikut metode orang yang mengatakan boleh bid'ah, apa salahnya? Emang kenapa enggak boleh? Ya. Dia enggak boleh, Imam Nawawi bilang enggak boleh. Ya. Kenapa? Enggak ada dalilnya. Demikian juga salat malam nisfu Sya'ban. Imam Nawawi rahimahullah berkata, as-salatul ma'rufatu bi salatir raghaib wa hiya 12 rak'ah tusalla bainal maghrib wal isya lailata awwali jum'atin fi Rajab wa salatu lailati nisfi Sya'ban 100 rak'atin wa hatani salatani bid'atani wa munkarani qabihatani la yaqtar bi dzikrihima fi kitab Qutil Qulub wa Ihya Ulumuddin. Berkata kata Nawawi rahimahullah taala, salat yang dikenal dengan salat raghaib itu 12 rakaat yang dikerjakan antara maghrib dan isya di malam Jumat pertama di bulan Rajab. Ini salat pertama. Salat kedua demikian juga salat nisfu Sya'ban dikerjakan 100 rakaat. Dua salat ini kata beliau bid'atani wa munkarani, adalah dua bid'ah yang mungkar. Qabihatani yang buruk. La yuqtar bi dzikrihima, jangan terpedaya dengan kedua salat ini disebutkan dalam kitab Qutul Qulub dan juga kitab Ihya Ulumuddin. Memang Imam Ghazali menyebutkan tapi dibantah oleh Nawawi, tidak benar, itu tidak ada dalilnya. Wala bil haditsil madhkur fihima, dan jangan terpedaya dengan hadis yang disebut tentang salat ini. Fa inna kulla dzalika batilun wala yuqtar bi ba'dhi man ishtabaha alaihi hukmuhuma, karena semua hadis tersebut batil. Ya, dan jangan terpedaya dengan orang yang menyebutkan hukumnya dari para imam. Fa sannafa waraqatin fi istihbabihima, ada sebagian ulama yang menulis tentang sunnahnya dua salat ini, salat raghaib dan salat nisfu Sya'ban. Fa innahu ghalitun, karena ini salah fi dzalik. Dia salah dalam masalah ini. Ya. Jadi lihat bagaimana Imam Nawawi mengatakan dua salat itu bid'ah meskipun ada ulama yang membolehkan. Di antaranya Ghazali, tapi dia bantah, dia mengatakan itu bid'ah yang mungkar. Ya. Karena tidak ada dalilnya, adapun dalilnya batil, ya. Di antara juga perkara yang diingkari oleh Nawawi rahimahullah taala adalah kumpul-kumpul setelah acara setelah meninggal kematian. Wattafaqat nususul Syafi'i fil wal mukhtasar wal ashab ala annahu yustahabbu li aqriba'il mayyit wa jiranihi an ya'malu ta'aman li ahli al-mayyit wa yakunu bihaitsu yushbi'uhum fi yawmihim wa lailatihim. Qala Imam Nawawi berkata, nas-nas dari Imam Syafi'i dalam kitabnya dan juga Al-Mukhtasar dan juga para ulama mazhab Syafi'iyah mengatakan disunnahkan bagi kerabat-kerabat mayit dan juga bagi tetangga untuk membuat makanan dibawakan kepada keluarga mayit, di mana makanan tersebut mencukupkan mereka untuk kenyang pada siang hari dan malam harinya. Ya. Dan ini perkataan Imam Syafi'i. Ya, untuk ini sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian dia menukil kemudian dia dia berkata wa amma islahu ahlil mayyit ta'aman, adapun keluarga yang meninggal membuat makanan, wa jam'un nasi alaihi, kemudian mengumpulkan orang-orang untuk makan di rumah kematian, falam yunqal fihi syai'un wa huwa bid'ah, maka tidak dinukil sama sekali perkara bid'ah, ghairu mustahabbah, dan tidak dianjurkan. Ya, hadza kalamu sahibis Syamil, ini perkataan penulis kitab Syamil. Wa yustadallu li hadza bi dan dalilnya akan hal ini bi hadis Jarir bin Abdullah. Hadis Jarir bin Abdullah Al-Bajali radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Kunna na'uddul ijtima'a ila ahli al-mayyit wa sani'ati at-ta'ami ba'da dafnihi minan niyaha." Kami menganggap al-ijtima', berkumpul-kumpul di keluarga mayat, wa sani'at at-ta'ami, dan buat makanan setelah mayat dikuburkan, termasuk niyah. Niyah termasuk bentuk meratapi, termasuk dosa besar. Ini dalil bahwasanya beliau mengingkari acara-acara yang terjadi di saudara-saudara kita yang mengadakan acara makan-makan setelah kematian, hari pertama, hari kedua, hari ketiga, kemudian hari ke-7, hari 40, dan hari ke-100, hari ke-1000. Ini semua tidak ada dalilnya, dan ini saya sudah bahas khusus dalam
buku saya ajaran yang ditinggalkan mazhab Syafi'i yang ditinggalkan oleh para pengikutnya, di antaranya bid'ahnya acara tahlilan, bukan la ilaha illallah tapi acara tersebut, ritual tersebut adalah bid'ah menurut ulama Syafi'iyah. Demikian juga menambah lafaz salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Imam Nawawi berkata dalam kitabnya Al-Azkar, wa amma ma qalahu ba'du ashabina wa Ibnu Abi Zaid Al-Maliki min istihbab ziyadati ala dzalik wa hiya warham Muhammadan wa ala Muhammadin. Jadi ada orang sebagian bersolawat dengan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad warham Muhammadan wa ala Muhammadin. Ada tambahan dari Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad warham, rahmatilah Muhammad dan keluarga Muhammad. Sebenarnya doa bagus enggak? Bagus. Tapi apa kata Nawawi? Fahadha bid'atun la aslalaha. Ini bid'ah tidak ada asalnya. Wa qad balagal Imam Abu Bakar Al-Arabi Al-Maliki fi kitab Syarh Tirmidzi fi inkari dzalik wa takhti'ati Ibnu Abi Zaid fi dzalika wa tajhili fa'ilihi. Sungguh Al-Imam Abu Bakar Ibn Al-Arabi Al-Maliki dalam kitabnya Syarh Tirmidzi telah mengingkari tambahan ini dan menyalahkan Ibnu Abi Zaid yang membolehkan hal tersebut dan menjahilkan orang yang melakukannya. Qala, dia berkata, Ibnu Al-Arabi, li'anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam 'allamana kayfiyat as-salat alaihi salatu wassalam. Faziyadatu ala dhalik ikhtisarun liqaulihi wastidrakun alaihi sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan kata Abu Bakar Ibn Al-Arabi Al-Maliki, kenapa tidak boleh tambah warham Muhammadan wa ala Muhammadan? Cukup kita mengatakan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Jangan tambah warham Muhammadan wa ala Muhammadan kama rahimta Ibrahim wa ala, dan tidak boleh. Kenapa tidak boleh ditambah salawat tersebut? Karena Ibnu Arabi berkata, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan kepada kita bagaimana cara bersolawat. Menambah-nambah cara bersolawat itu berarti menganggap kurang perkataan Nabi dan bentuk menyempurnakan sabda Nabi, menyempurnakan ajaran Nabi. Ini konsekuensi bid'ah. Ketika dia nambah, dia menganggap Nabi kurang sehingga dia sempurnakan. Nawawi mengatakan tidak boleh. Padahal kalau kita tinjau dari sisi lafal apa masalahnya? Allahumma kan tambah bagus. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid warham Muhammadan. Ya Allah rahmatilah Muhammad dan keluarga Muhammad. Tambahan bagus. Tapi diingkari oleh Nawawi karena ini adalah bid'ah dan berkonsekuensi menganggap ajaran Nabi tentang sholawat kurang dan harus disempurnakan. Padahal kita tahu kita mendoakan rahmat bagi Nabi dan keluarganya, perkara yang dituntut. Tapi ketika menjadi satu ritual sholawat maka dilarang. Ya. Ini ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagian, ya tentu masih banyak, cuma saya cukupkan dari nukilan dari Syafi'i, dari Ibnu Al-Abis Al-Hanafi, dari Nawawi rahimahullah taala. Ternyata mereka-mereka ini yang bagi bid'ah menjadi dua, bid'ah hasanah, bid'ah sayyi'ah, ternyata mereka tidak menggampang-gampangkan juga bid'ah hasanah. Tidak sebagaimana dilakukan oleh sebagian saudara-saudara kita, pokoknya baik lakukan, pokoknya baik, mau bikin zikir sendiri, mau bikin salawat sendiri, mau bikin cara zikir sendiri, mau joget, mau apa, mau cara apapun terserah. Menurut dia baik. Mau enggak pakai dalil, mau apa terserah. Ini jadi masalah, ikhwan. Seorang berkreasi dalam beribadah. Kalau boleh berkreasi beribadah, kemudian buat apa Nabi sallallahu alaihi wasallam kasih contoh? Buat apa dulu kita berpegang dengan pemahaman salaf? Buat apa kita mempelajari asar-asar salaf? Dalil-dalil salaf, sementara kita boleh berkreasi seenak kita, ya. Tapi ada beberapa syubhat, ya, mungkin yang kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Di antara syubhat yang dijadikan dalil oleh orang-orang yang membolehkan bid'ah hasanah, di antaranya perkataan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, ya, ketika beliau menyuruh orang-orang untuk melakukan salat tarawih berjamaah secara terus-menerus di bawah seorang imam di Masjid Nabawi, kalau tidak salah Ubay bin Ka'ab. Kemudian beliau lihat orang-orang salat, beliau berkata, ni'matil bid'atu hadhihi, sebaik-baik bid'ah adalah ini. Dan ini dijadikan dalil oleh Syafi'i tentang adanya bid'ah hasanah. Dia berdalil juga dengan asar salaf, dan kita benar bahwa perkataan Umar benar, tapi ini adalah bid'ah bukan secara syar'i, tapi bid'ah secara bahasa. Kenapa kita katakan bid'ah yang disebut oleh Umar tentang salat tarawih berjamaah adalah bid'ah secara bahasa? Kenapa? Karena salat tarawih secara berjamaah di zaman Nabi sudah Nabi kerjakan. Sudah Nabi kerjakan, ya. Para sahabat datang sengaja untuk ikut bersama Nabi salat tarawih. Nabi sempat melakukan 3 hari.
Namun Nabi meninggalkan karena Nabi takut diwajibkan. Nabi takut kalau sampai sholat tarawih wajib berjamaah rame-rame di bulan Ramadan, maka itu akan memberatkan kaum muslim. Maka Nabi meninggalkannya. Kemudian setelah Nabi meninggal, Abu Bakar As-Siddiq belum menghidupkan acara ini ya. Tapi telah terjadi sholat tarawih terjadi, tapi tidak rame-rame satu imam, tapi ada berkelompok, ada yang 3 orang, ada yang 5 orang, 7 orang, masing-masing meyakini tentang bulan Ramadan. Jadi saya ulangi, Umar kenapa mengumpulkan orang? Ketika Umar datang ke masjid, Umar melihat ada orang yang sholat sendirian, sholat malam. Ke Masjid Nabawi mereka sholat, ada yang 3 orang, ada yang 7 orang, ada yang beberapa orang. Tapi mereka meyakini sholat berjamaah secara berjamaah di bulan Ramadan itu disunahkan. Makanya mereka sholat, tapi masing-masing punya imam. Berkelompok-kelompok, dulu tidak pakai mic. Jadi sebagian sebelah sana, sebagian sebelah sini. Menunjukkan para sahabat sudah paham bahwasanya memang boleh. Cuma ide untuk mengumpulkan seluruhnya, itu idenya Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Dan itu sudah pernah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi melakukan, kemudian Nabi meninggal, Abu Bakar tidak sempat melakukan karena Abu Bakar radhiyallahu anhu sibuk dengan berbagai macam peperangan, melawan orang-orang yang murtad. Ketika zaman Umar, Umar kemudian menghidupkan kembali, akhirnya orang-orang sholat tarawih berjamaah di bawah pimpinan seorang imam. Umar berkata, ni'matil bid'atu hadhihi, sebaik-baik bid'ah adalah ini. Dan ini sebenarnya bukan bid'ah secara syar'i, karena contohnya sudah ada. Nabi pernah sholat tarawih selama 3 hari. Kenapa Nabi tidak tiap malam? Karena Nabi khawatir diwajibkan. Ketika kekhawatiran tersebut hilang, maka kembali kepada hukum asal, yaitu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini salah satu syubhat mereka dan sudah kita jelaskan bantahannya. Tapi di antara syubhat mereka misalnya, ya, mereka mengatakan, lihatlah bagaimana bagaimana Abu Bakar kemudian mengumpulkan Al-Quran sementara di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam Al-Quran tidak pernah dikumpulkan. Ya. Bagaimana kita membantah? Kata mereka ini bid'ah tentang bagaimana Al-Quran dikumpulkan sementara tidak dikerjakan di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jawabannya secara sederhana, pertama kita katakan bahwasanya mengumpulkan Al-Quran dalam satu buku di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam memang sulit untuk dilakukan. Kenapa sulit dilakukan? Karena Al-Quran masih mengalami nasikh dan mansukh. Mau dikumpulkan ke buku, tahu-tahu nanti dihapuskan. Seperti contohnya surat Al-Ahzab. Surat Al-Ahzab itu banyak yang dihapuskan. Ya. Mansukh. Ya. Mansukh. Ya. Kemudian nanti belum lagi ayatnya turun, ayat ini tambahan lagi. Misalnya ada ayat, Rasulullah bilang letakkan di surat ini, letakkan surat ini. Sehingga kemungkinan untuk jadikan buku sulit ketika itu. Karena masih ada perubahan-perubahan. Entah ada nasikh mansukh, ada lafal yang dihilangkan, ada yang ditambah-tambahkan pada ayat tertentu, turun ayat baru, ditambahkan ke surat tertentu. Sehingga memang untuk mengumpulkan di zaman Nabi sulit. Kapan bisa dikumpul? Kalau Nabi sudah meninggal, sudah selesai semua, sudah tidak ada perubahan lagi, baru kemudian dikumpulkan. Karena bukan seperti komputer, bisa diedit, dihapus. Di zaman dulu, makanya belum bisa untuk dikodifikasi, tidak bisa dikumpulkan. Ini yang pertama. Yang kedua, apa yang dilakukan oleh Abu Bakar dan Umar dan Utsman, ya, mengumpulkan Al-Quran, ya. Abu Bakar dan Umar memerintahkan Zaid bin Thabit, adalah perkara yang berkaitan bukan dengan ritual, tapi berkaitan dengan sarana. Berkaitan dengan sarana. Yang kita bicarakan masalah bid'ah bukan bid'ah masalah sarana, adalah masalah ritual. Apakah kita boleh membuat ritual baru yang tidak dicontohkan oleh Nabi? Adapun sarana silakan. Yang kita istilahkan dengan maslahah mursalah, ya, seperti mikrofon, seperti televisi, seperti laptop, ya. Di antaranya sarana-sarana enggak jadi masalah. Selama itu sarana pada kebaikan, maka itu kita lakukan. Ya. Kita tanya, apakah mengumpulkan Al-Quran dalam satu buku itu ritual atau sarana? Sarana, agar kita orang bisa baca Al-Quran. Bukankah kita disuruh belajar Al-Quran? Bukankah kita disuruh untuk hafal Al-Quran? Nah, kalau dikumpulkan satu buku lebih baik. Itu pun ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para jamaah Masjid As-Sunnah Bintaro, itu pun Abu Bakar takut melakukannya. Perhatikan. Ketika Umar memberi ide kepada Abu Bakar takut melakukannya. Ketika Abu Bakar nawarkan kepada Zaid bin Thabit, Zaid bin Thabit juga takut melakukannya. Lebih baik saya disuruh pindahin gunung daripada melakukan ini. Kenapa Nabi tidak pernah melakukannya? Padahal itu bukan ritual. Mereka tidak menggampang-gampangkan. Padahal itu cuma sarana. Sarana pun mereka takut melakukannya. Apalagi bikin ritual-ritual yang tidak dikerjakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksud saya menunjukkan bagaimana para sahabat hati-hati. Justru ini bantahan kepada orang-orang yang memudah-mudahkan bikin acara ini, bikin zikir ini, zikir dari
Nabi Khadir lah, dari Nabi siapa lah, ya. Macam-macam mereka asal bikin saja, ya. Sementara para sahabat ketika hendak membuat mengumpulkan Al-Quran saja mereka takut, ya, karena tidak pernah dikerjakan di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya mereka pun melakukan, dan itu pun adalah bagian dari ritual, dari sarana, bukan bagian daripada ritual, ya. Taib, ini diantara syubhat yang mereka sampaikan, ya. Di antara syubhat yang mereka sampaikan, mereka mengatakan, benar Nabi SAW mengatakan, kullu bid'atin dhalalah, semua bid'ah adalah sesat. Namun kullu adalah lafzu al-am al-makhsus, yaitu suatu kalimat yang dikhususkan. Memang dia lafal secara umum semua, tapi ternyata bisa dikhususkan, dan dalam banyak ayat menunjukkan lafal kullu, semua, tidak berarti semua, tidak berarti semua. Contoh seperti firman Allah Subhanahu wa taala, tudammiru kulla syai'in bi amri rabbiha. Angin tersebut menghancurkan segala sesuatu dengan perintah Allah. Fa asbahu la yura illa masakinuhum. Ternyata kata Allah, jadilah kaum Ad hancur kecuali tempat tinggal mereka. Allah, berarti tempat tinggal mereka tidak hancur. Lah, padahal Allah mengatakan sebelumnya angin menghancurkan segala sesuatu kecuali tempat tinggal mereka. Menunjukkan tidak semua dihancurkan. Atau mereka mengatakan misalnya Allahu khaliqu kulli syai', Allah menciptakan segala sesuatu. Ini Allah menciptakan segala sesuatu, tapi Allah tidak menciptakan dirinya. Berarti kullu tidak melazimkan seluruhnya. Kita bilang, benar lafal kullu, kita sepakat para ulama, lafal kullu, hukum asalnya mencakup segala sesuatu. Namun terkadang dia bisa dikhususkan dengan pentakhsis dari nas, atau secara hissi dilihat, atau secara akal, ya. Secara akal. Ya, contoh secara akal tadi, Allah khaliqu kulli syai'. Ya, Allah menciptakan segala sesuatu. Orang tahu bahwasanya Allah tidak menciptakan dirinya, karena Dia pencipta. Secara akal kita tahu Allah tidak masuk dalam keumuman kullu di sini. Ya. Contoh misalnya Allah mengatakan wa utiyat min kulli syai', bahwa Balqis diberikan segala sesuatu. Maksudnya segala sesuatu orang sudah paham. Segala sesuatu yang dibutuhkan oleh seorang raja atau seorang ratu. Sementara kerajaan Sulaiman bukan dimiliki oleh Balqis. Ini sudah dipahami. Atau Allah mengatakan tudammiru kulli syai', bahwasanya angin menghancurkan segala sesuatu, adapun rumah-rumah tidak. Ini kita mengatakan kullu bisa dikhususkan dengan dalil. Adapun hanya mengatakan bahwasanya kullu tidak mencakup, ya, bahwasanya seakan-akan perkataan Nabi kullu bid'atin dolalah seakan dibuang. Ya, seakan-akan dibuang, tidak ada faedahnya. Kita bilang kalau Anda ingin mengkhususkan bahwasanya tidak semua bid'ah sesat, datangkan dalilnya. Mana dalilnya? Jangan hanya berdalil dengan yang tadi, kan memang ada dalilnya. Kalau ada dalilnya, kullu dikhususkan, kita sepakat. Tapi kalau tanpa dalil, maka tidak diperbolehkan. Seperti Nabi mengatakan kullu bid'atin dhalalah, ya. Seluruh bid'ah adalah sesat secara syar'i. Sama di antara bantahnya, kalau kita bilang setiap kullu berarti bisa kullu bid'ah. Nabi mengatakan seluruh bid'ah sesat, kata mereka tidak. Tapi lanjutkan hadisnya, wa kullu dhalalatin finnar, setiap kesesatan di neraka. Oh, apa kita boleh mengatakan tidak mau kesesatan di neraka, ada kesesatan di surga? Ya. Kullu bid'atin dhalalah, semua bid'ah sesat. Oh, tidak begitu. Ternyata ada sebagian bid'ah yang di surga. Kita bilang lanjutkan hadisnya, wa kullu dhalalatin finnar, setiap kesesatan di neraka. Apakah berarti kullu di situ kita buang, kita mengatakan ada kesesatan di neraka? Tentu jawabannya tidak demikian, ya. Tapi di antara dalil juga mereka mengatakan hadis Rasulullah SAW pernah bersabda, man sanna fil islami sunnatan hasanah. Barang siapa yang memulai perkara yang baik dalam agama, falahu ajruha, maka bagi dia orang mengamalkannya, bagi dia pahalanya, dan wa ajru man amila biha, dan pahala orang yang mengamalkan. Ini hadis man sanna fil islami sunnatan hasanah. Siapa yang membuat sunnah baru dalam Islam. Kata mereka dalil tentang bid'ah hasanah. Kita bilang ini dalil sabda Nabi, ini ada kronologisnya. Kronologisnya jelas bahwasanya yang dimaksud dengan membuat sunnah baru itu bukan berarti mengkreasi baru, tetapi maksudnya memulai setelah ditinggalkan. Ya, memulai setelah ditinggalkan. Itu dikisahkan bagaimana di zaman Nabi SAW ada orang-orang miskin, orang-orang datang, orang-orang di awal pagi, di awal siang, atau di pagi hari, di Rasulullah SAW datang sebuah kaum uratun
mujtabin nimar awal aba mutaqallidis suyuf amatuhum min mudhar bal kulluhum min mudhar fatama'ara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma ra'a bihim minal faqah. Jadi ada sekelompok orang datang menemui Nabi dan mereka dalam kondisi miskin. Maka wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam berubah melihat kemiskinan mereka. Fadakhala thumma kharaja. Nabi masuk ke rumahnya, Nabi keluar, kasihan mereka, orang miskin ini. Ya. Kemudian akhirnya ya. Tasaddaqa rajulun min dinarihi. Ada seorang bersedekah melihat Nabi gelisah lihat orang miskin, ada seorang bersedekah dengan dinarnya. Ada yang bersedekah dengan dirhamnya. Ada yang bersedekah dengan bajunya, ada yang bersedekah dengan gandum dan seterusnya. Ya. Kemudian ada yang bersedekah dengan satu kantong, dia sampai tidak kuat untuk mengangkatnya. Ketika Rasulullah melihat orang-orang datang mulai kasih banyak sedekah, Rasulullah mengatakan man sanna fil islami sunnatan hasanah. Barang siapa yang membuat dalam Islam suatu sunnah yang hasanah. Saya tanya sama antum, apakah sedekah perkara kreasi baru? Tidak, ini hanya sekedar Nabi memberi motivasi siapa yang pertama kali melakukan dan diikuti, bukan membuat kreasi ritual baru. Karena kita sepakat bahwasanya kronologis hadis ini berkaitan dengan sedekah, dan sedekah bukan perkara yang baru, para sahabat juga sudah tahu. Hanya ada orang pertama kali memulai dia dengan dirham, akhirnya diikuti sama yang lain. Dia mendapat pahala awal karena dia pelopor, yang lain tinggal mengikuti. Jadi hadis ini tidak bisa dijadikan umum untuk mengatakan boleh melakukan bid'ah seenaknya. Taib, contoh lagi yang dijadikan dalil oleh mereka seperti kisah Bilal bin Rabah ya radhiyallahu taala anhu, yang disebutkan bahwasanya beliau Rasulullah mendengar suara terompahnya di surga. Kemudian Rasulullah SAW bertanya, amalan apa yang paling kau harapkan ya sehingga kau bisa masuk dalam surga? Bilal mengatakan, tidaklah aku berhadas kecuali aku berwudu ya, sehingga ada namanya salat sunnah wudu. Kemudian mereka menganggap bahwasanya Bilal telah membuat kreasi salat sunnah wudu ya. Bilal telah melakukan kreasi salat sunnah wudu. Namun ini ada hal yang tidak tepat juga ya. Saya bacakan hadisnya. Rasulullah berkata, ya Bilal, hadithni bi arja amalin amiltahu fil Islam. Wahai Bilal, sampaikanlah kepadaku tentang amalan yang paling kau harapkan kau lakukan dalam Islam. Fa inni sami'tu duffana 'alaika baina yadayya fil jannah. Aku mendengar suara sendalmu di depanku di surga. Maka Bilal mengatakan, ma amiltu amalan arja indi anni lam atatahhar tuhurun fi sa'ati lailin aw naharin illa sallaitu bidzalika tuhur. Amalan yang paling aku harapkan adalah aku tidaklah bersuci dengan suatu wudu di kapanpun, di malam hari atau siang hari, illa sallaitu bidzalika tuhur, kecuali aku salat dengan wudu tersebut. Ma kutiba li an salat berapa rakaat yang aku mudahkan. Nah, ini namanya salat sunnah wudu. Salat sunnah wudu. Taib. Mereka memahami salat sunnah wudu ini kreasi Bilal. Mereka memahami salat sunnah wudu adalah kreasi Bilal ya. Tentu ini tidak benar. Rasulullah tidak mengatakan, wahai Bilal, amalan apa yang kau ciptakan, yang kau kreasikan ya, sehingga aku mendengar kau masuk surga. Tapi Rasulullah bertanya, amal apa yang paling kau harapkan? Ya, Bilal salat sunnah wudu karena diajarin oleh Nabi SAW. Seandainya Bilal mengatakan, saya berbakti kepada orang tua, apakah berbakti orang tua dikatakan kreasinya Bilal? Seandainya Bilal menjawab, karena saya salat malam, apakah salat malam merupakan kreasi Bilal? Dari mana dalilnya bahwasanya ketika Bilal menjawab, saya setiap bersuci saya salat, berarti itu kreasi Bilal? Tidak ada ya. Tidak ada dalil bahwasanya itu adalah kreasi Bilal ya. Ini yang pertama, ya. Karena hadis-hadis tentang keutamaan salat wudu bukan cuma dari hadis Bilal saja ya. Kemudian yang kedua, itu pun ketika seandainya taruhlah itu kreasi Bilal ya. Ternyata Nabi SAW membenarkan ya. Nabi SAW membenarkan. Kalau Nabi membenarkan berarti jadi sunnah. Nabi membenarkan berarti menjadi sunnah. Kalau Nabi mengingkari tidak jadi sunnah. Betapa banyak para sahabat kemudian berijtihad, kemudian disalahkan oleh Nabi SAW. Para sahabat berijtihad, kemudian disalahkan oleh Nabi SAW. Nah sekarang kalau orang berdalil dengan hadis Bilal, kemudian dia ingin bikin kreasi bid'ah, ya. Taib, siapa yang menjadi barometer benar atau salah? Nabi sudah meninggal. Terus kemudian siapa yang mau mengatakan ini benar atau salah sementara Nabi SAW sudah meninggal? Jadi ini hanyalah dalil yang dipaksa-paksakan, ya ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang benar bahwasanya Bilal bukan mengkreasi salat wudu ya, salat sunnah wudu, tapi dia sudah mengerti hal tersebut dari Nabi sallallahu alaihi
wasallam. Taib, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya tentunya masih ada syubhat-syubhat yang lain tapi saya rasa sudah cukup. Yang terakhir saya ingin sampaikan bahwasanya demikianlah kalau seorang membuka pintu tentang bid'ah hasanah, maka seorang bisa beribadah dengan apapun yang dia sukai. Dan sekali lagi bahwasanya namanya hasan itu sesuatu yang relatif, ya. Kalau kita mengakui bahwasanya ada bid'ah hasanah, maka kita tidak akan pernah bisa mengingkari bid'ah. Kenapa? Karena masing-masing pelaku bid'ah hasanah merasa dia sudah melakukan kebaikan. Menurut Anda itu buruk, menurut saya hasanah. Sehingga dengan demikian tidak ada pengingkaran terhadap bid'ah hasanah karena tidaklah Khawarij melakukan perbuatan mereka kecuali mereka menganggap itu hasanah. Tidaklah Mu'tazilah melakukan perbuatannya kecuali mereka menganggap itu adalah hasanah. Ya, tidaklah Murji'ah melakukan perbuatan mereka, keyakinan mereka kecuali mereka menganggap itu hasanah. Ya, semuanya, semua kelompok, tidaklah Asy'ariyah membuat bid'ah Asy'ariyah kecuali mereka menganggap itu hasanah. Kalau begitu caranya tidak ada barometer, maka setiap orang bisa melakukan bid'ah yang dia kehendaki dan kita tidak boleh mengingkari karena menurut mereka adalah hasanah. Tapi demikian saja kajian kita. Mohon maaf banyak pertanyaan tidak bisa jawab karena kekurangan ilmu saya. Insyaallah kita lanjutkan pada pekan depan masih dalam syarah akidah wasithiyah. Mungkin kita akan berada di penghujung pembahasan akidah wasithiyah. Allah Ta'ala alam bisawab. Kepada seluruh jamaah, terutama jamaah Masjid As-Sunnah Bintara, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.